kesibukannya lagi apa sekarang? Kalau aku sih aku masih istirahat dulu karena kemarin full FTV terus sama film juga gitu sama baru keluar sinetron juga jadi sekarang aku lagi istirahat dulu. Kalau Rikan? Aku lagi persiapan film. Persiapan film berarti kalau Kak Kiki sendiri nih, berarti belum ada tawaran film lagi atau udah gitu? Udah ada, cuma masih mau istirahat bentar. Berarti kalau Kak Aryo sendiri udah ada tawaran film lainnya juga ya? Kalau lagi sedang berjalan? Udah, sebenarnya lagi persiapan buat mulai film ya, mulai produksi. Oke. Nah kalau misalkan buat Kak Kiki dan juga Kak Aryo ini, tantangan kalian kalau dalam main film tuh apa sih dalam dunia acting? Misalkan dalam memerankan yang protagonis atau antagonis kah? Itu gimana? Kayaknya kalau misalnya tantangannya sih, aku ngerasa lebih tertantang kalau misalnya peran-peran apa ya, yang mungkin dia ada sakit mental gitu atau dia masih abu-abu gitu, jadi bukan protagonis bukan antagonis gitu, jadi misalnya kayak bermuka dua gitu-gitu sih. Kalau aku lebih tertantang kalau yang film-film action karena aku suka banget sama yang action gitu. Terus tantangannya lagi tuh pas lagi ngebedah perannya itu ya, kayak harus tahu bahkan sampai kepala pikirnya itu lah. Pernah nggak di salah satu film ada yang benar-benar kayak kalian kesulitan banget gitu untuk mendalami perannya itu sendiri? Itu pertama kali waktu di Argantara. Jadi jadi kayak itu kan film pertama aku. Terus harus benar-benar ngebedah banget. Terus karakternya juga nggak pernah bukan karakter aku sama sekali. Jadi susah banget buat bisa into karakternya, tapi akhirnya bisa. Kalau aku sendiri? Kalau aku sendiri apa ya, peran yang lumayan sulit kayaknya paling di film Father and Son. Di situ bukan kesulit sih, cuma di situ tantangannya lebih ke stunnya aja karena di situ aku harus jadi orang yang pengen bunuh diri gitu, dan aku harus lari ke tengah-tengah jalanan tol dan siap-siap ditabrakin sama truk beneran gitu, dan itu ada behind the scenes-nya beneran truk yang bener-bener melaju kencang gitu ke arah aku gitu, dan pokoknya timingnya semuanya kan harus pas. Kalau kayak gitu timingnya harus pas dimana aku ditariknya ke samping jalanan supaya nggak kena gitu, dan tantangannya lebih ke situ sih. Kalau kalian sendiri lebih suka main FTV atau misalkan film layar lebar sih? Kalau aku film sih. Aku sih lebih ke layar lebar juga sih, ke layar lebar karena mungkin di situ tergantung juga sih sama cast-nya, sama pemain lainnya, sama sutradaranya, sama kru-krunya juga gitu. Pokoknya biasanya kalau film karena dia lebih lama jangka waktunya untuk syutingnya, kalau FTV biasanya cuma 5 hari maksimal gitu. Kalau film layar lebar biasanya dia bisa sebulan 2 bulan. Jadi di situ sih, jadi kita benar-benar ngerasa kekeluargaannya di situ. Nah kalau keseruan di lokasi syuting tuh kayak gimana sih Kak? Keseruan di lokasi Nggak bisa syuting. dilupain deh kalau pas lagi syuting. Udah apa ya? Ya ngumpul bareng sih, ngumpul barengnya kayak seru-seruan bahkan konyol-konyol gitu. Terus Kalau Kak Kiki sendiri? Kalau aku ya pasti itu satu gitu yang kita syuting kemarin film layar lebar, terus ketemu sama dia gitu, dan uh, di situ juga serunya kita banyak jalan-jalan, dan kita emang banyak nginep kan karena kita syutingnya di puncak misalnya gitu, jadi kita ada 5 hari di puncak, iya 5 iya hari. kan, 5 hari gitu. Jadi kita semua nginep bareng-bareng sama cast yang lain. Terus seru aja kita kita movie night Yeah. gitu. Terus ada lagi jalan-jalan ke kayak swalayan malam-malam gitu sama dia waktu itu.
jajan bareng gitu. Jadi serunya sih di situ sih, lebih di offsetnya gitu. Jadi bukan pas, soalnya kalau kita udah onset itu kita udah berubah jadi karakter masing-masing. Berarti kalian ketemunya itu di film itu ya? Yang pertama kali ketemu. Itu pertama kali ketemu langsung ada gimana kah atau kayak gua anggap lo teman aja sih waktu pertama kali ketemu? Justru emang Nggak kita ada apa ya? bener-bener Iya. bahkan teman aja enggak waktu itu. Iya. Iya kan? Malah aku sempat diomongin sama dia sama temennya. Parah kan ibu. Jadi waktu itu emang sempat julid-julid gitu, soalnya dia pendiam banget. Anaknya emang pendiam banget gitu, terus dia nggak banyak sosialisasi gitu sama yang lain gitu pas awal-awal gitu. Jadi temen aku dia ada kayak julid-julid gitu ke aku gitu kan. Aku cuma ikut nimbrung aja gitu. Terus akhirnya semakin lama kita syuting dia semakin nyaman juga, aku juga semakin nyaman karena kita sama-sama introvert. Jadi akhirnya bisa ya udah bisa lebih deket gara-gara itu. Tapi justru sisi romantisnya itu muncul di belakangan setelah kita udah kelar syuting, bukan pas kita di lokasi, bukan pas kita syuting. Tapi siapa sih yang nge-approach duluan nih? Dia. Gimana Enggak, itu ceritanya? aku. Gimana ceritanya sampai akhirnya nge-approach duluan? Aduh gimana? Kamu aja cerita dulu. Nah, ya pokoknya di waktu itu aku lagi banyak ya pokoknya lagi pengen curhat gitu, butuh teman gitu. Dan untungnya aku emang punya satu teman cewek di situ yang udah kenal dari lama, kayak sahabat gitu. Tapi ya udah gitu, dia kurang, ya maksudnya dia masih pulang gitu misalnya gitu, terus pulangnya cepet gitu-gitu. Jadi aku kebanyakan waktunya sama dia gitu. Jadi ya udah kita saling curhat, saling bertukar opini dan segala macem gitu. Dan dari situlah kita jadi dekat gitu. Dan dari situ juga dia makin dekat sama aku. Kalau misalkan sekarang kan aku ngeliat nih di Instagram yang Casey lagi hobi olahraga menembak, benar gak sih? Ya, Itu akan berdua kah atau emang Kak Casey dong? kita berdua. Berdua. Kita berdua emang. Kenapa akhirnya kayak bisa olahraga itu sih Kak? Apa ya, emang dari awal kan kita emang selalu ngomongin kan, Iya. kita pengen iseng aja awalnya gitu, pengen coba nembak gitu, misalnya di Senayan atau apa gitu, nggak yang pakai senapan asli gitu, tapi yang pakai kayak airsoft Kayak gitu-gitu. senapan angin atau Gitu. Tapi akhirnya kita ditawarin untuk di tempat ini di Sentul, Raja Wali Shooting Academy. Terus akhirnya itu pakai senjata asli gitu. Iya. Jadi kayak ya udah akhirnya kita rutin aja gitu di situ. Tapi selain olahraga itu olahraga apa lagi nih Kak yang masih sering dilakukan bareng-bareng? kalau bareng-bareng paling workout ya. Iya, paling cuma olahraga biasa aja Iya. sih, workout biasa gitu. Kalau aktivitas pas lagi free time kalian ngapain sih? Kita nonton film, baca buku, jalan-jalan, iya gitu. Sama pergi ke museum sih biasanya. Suka museum deh. Iya. Oh, selain itu apa Kak? Apa ada rencana liburan bareng kah atau? Kemarin udah sempet ya kita ke Bangkok. Iya kemarin kita ke Bangkok. Ya. Iya, kemarin kita udah sempet liburan ke Bangkok sama mama juga, sama teman-teman lain juga gitu. Dan itu pertama kali liburan bareng. Ya kalau kalian usia hubungannya udah berapa lama Kak? Kenapa? Usia hubungannya? Oh, 1 bulan lebih Satu sih, bulan lebih. masih baru banget. Kira-kira satu tahun udah bisa memilih nggak sih apa sih yang gak disukain dari masing-masing? Justru selama ini kita nggak ada ya. Ya kalau yang kayak sifat-sifat dia yang aku nggak suka tuh belum ada sih. Iya. Ya semoga nggak ada ya. Ya, semoga. Aku juga nggak ada sama sekali sih sepanjang ini gitu. Iya, Biasanya kan kalau udah 1 bulan lebih orang udah mulai bisa ngelihat kan gitu. Apalagi kita ketemunya hampir setiap tiap hari gitu. Jadi dari situ kan harusnya udah kelihatan lah gitu. Tapi untungnya sepanjang ini bener-bener gak ada sama sekali gitu. Semuanya lancar banget. Kalau yang paling disukain apa nih? Yang paling disukain. Sifatnya dari sifat sikapnya. Sifat yang paling aku suka dari dia, dia ini orangnya cenderung menganalisa dulu. Terus dia juga baik. Cemburuan gak sih?
Iya sih kalau itu. Kalau nggak cemburu maka tak sayang. Nah, Ya. Ya udah kamu cemburu aja terus ya. Kalau Casey sendiri? Apa ya, kalau aku dari sifat dia, satu pasti dia jahil sih, itu aku suka. Dan maksudnya aku juga suka banget dia tuh di depan orang lain, maksudnya dia tuh bener-bener apa ya, dia jaga wibawa dia banget gitu di depan orang-orang juga gitu. Jadi kayak di depan orang lain ya itu gitu, dia pendiam banget gitu. Terus kayak dia nggak banyak ikut sosialisasi sama yang lain gini-gini, cuma sekedarnya aja, secukupnya gitu. Tapi sama aku bener-bener udah nggak tahu lagi nih. Wish kalian untuk kedepannya gimana sih? Ini dulu. Yang pasti ya semoga semuanya berjalan dengan baik, semuanya seperti apa yang kita harapkan, terus bisa jalan jadi lebih baik bareng-bareng. Ya sih, semoga aja dengan hubungan ini kita bisa semakin bertumbuh semakin baik bareng-bareng, menjadi dan sama-sama membantu masing-masing untuk jadi manusia yang lebih baik lagi. Bukan cuma untuk kita berdua, tapi untuk orang lain juga, untuk sekitar kita juga gitu. Oke. Thank you, Kak. Thank you.